lagi bersama aku, Luis Bernardito. Jadi aku akan share ke kalian tips dan caraku menjaga imunitas tubuh di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi untuk tips-tipsnya, yang pertama yaitu tidur yang cukup. Jadi aku tiap harinya itu kalau tidur malam itu biasanya durasinya 7 sampai 9 jam. Ya, 9 jam itu paling lama. Itu berarti kalau aku misalnya udah kecapean bener habis olahraga sorenya gitu biasanya. Nah, dan ini setelah aku baca-baca di Google, aku menemukan bahwa menurut National Sleep Foundation, orang dewasa setidaknya membutuhkan tidur selama 7 sampai 9 jam tiap harinya. Nah, karena kalau kita tidur, tubuh kita itu akan memproduksi yang namanya sejenis protein yang bernama sitokin. Jadi sitokin ini diproduksi tubuh untuk membuat sistem imun. Jadi kalau kita tidurnya cukup, maka hormon sitokinnya ini yang diproduksi oleh tubuh akan semakin banyak. Coba bayangkan kalau misalnya kita begadang, terus kita tidur sehari itu cuma 5 jam. Lah, bandingkan tidur 5 jam dengan tidur 7 jam. Berarti hormon sitokinnya yang diproduksi lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidur 7 jam kan? Jadi, untuk melawan virus ini, tips yang pertama yaitu tidur yang cukup. Jadi tidurnya itu minimal 7 jam lah. Dan paling lama 9 jam. Itu sudah cukup bagus untuk tubuh kita memproduksi hormon-hormon sitokin untuk membangun sistem imunitas tubuh. Nah, kalau hormon sitokinnya sudah diproduksi, nah nanti ini hormonnya akan dilepas kalau kita tidur. Jadi saat kita bangun, hormonnya sudah siap melawan virus-virus dan bakteri. Lalu untuk tips yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Jadi tiap hari itu aku selalu makan sayur, makan buah, pokoknya protein, karbohidrat, lemak, vitamin itu selalu seimbang. Dan itu sudah merupakan menu wajib ya. Kalau pagi harus ada sayur dan buah, wajib itu. Dan buat kalian selama wabah virus ini, kalian itu jangan males makan. Jadi jangan cuma tidur aja di rumah. Kalian itu juga perlu makan. Tapi makannya ya jangan batagor, cimol, cireng, pentol gitu aja yang dimakan. Itu sama aja kalian nggak apa ya, gizi yang didapat itu cuma apa, mungkin cuma karbohidrat sama lemak. Nah, sedangkan tubuh kita itu tuh memerlukan vitamin juga. Selain karbohidrat, lemak, tubuh kita juga butuh protein, vitamin, mineral. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya makan makanan yang bergizi. Contohnya makan sayur. Terutama makan sayur-sayuran yang mengandung beta karoten ya. Apa itu beta karoten? Jadi beta karoten itu adalah vitamin A yang belum aktif. Dan bagaimana cara mendapatkan makanan yang mengandung beta karoten? Mudah sih sebenarnya. Contohnya aja ya, wortel. Wortel ini mengandung beta karoten. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsi apa? Wortel, nanti vitamin A-nya itu selain berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, vitamin A-nya juga berfungsi untuk mendukung sistem imunitas tubuh. Jadi sistem imunnya itu juga didukung gitu loh oleh vitamin A untuk melawan infeksi-infeksi dari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi bisa dilawan karena imunitas tubuhnya kuat. Jadi untuk mencari makanan yang mengandung beta karoten bisa dari wortel, pepaya, atau makan makanan yang berwarna kuning kayak pisang, terus mangga. Itu itu kan juga enak tuh ya kalau dimakan. Selain rasanya enak, nutrisinya juga dapat. Nah, akhirnya gizi dalam tubuh kita tercukupi. Nah, kalau gizi kita tercukupi, sehat kan? Selain sistem pencernaan sehat,
karena makan sayur dan buah, tubuh kalian juga memperoleh vitamin yang cukup. Nah, kalau vitaminnya cukup, nanti produksi hormon-hormon imunitas tubuh juga lancar. Gitu. Itu tips yang kedua, yaitu makan makanan yang bergizi. Lalu untuk tips yang ketiga itu adalah hindari atau jangan merokok. Jadi aku ini bukan perokok ya, jujur ini. Boleh percaya, boleh enggak. Jadi mengapa ya? Tolong hindari rokok atau paling enggak kurangilah teman-teman. Buat teman-teman ini yang suka nge-vape, suka ngerokok, aku nggak ngelarang kalian ya, cuma aku ingetin kalian ya jangan terlalu banyak lah istilahnya, karena kalau kalian kebanyakan merokok, kebanyakan nge-vape, itu nanti menyebabkan banyak zat kimia yang tertimbun di saluran pernafasan kalian. Nah, kalau misalnya saluran pernafasan kalian itu tertimbun oleh zat-zat kimia, kan nanti kalian jadi bisa kena kanker, kanker paru-paru, terus nanti kalian juga sistem saluran pernafasannya terganggu, sesak nafas loh, kan ya bahaya. Apalagi virus COVID ini kan gejalanya seperti pneumonia. Nah, berbahaya juga tuh. Jadi kalau misalnya kalian itu suka merokok itu, pagi merokok, sore merokok, malam merokok, lah terus kalian keluar rumah terpapar virus corona, yang ada ya udah kalian nanti sakit karena di dalam tubuh kalian itu udah tertimbun zat kimia dari rokok, bukan tertimbun oleh zat imunitas tubuh. Ya memang ada sistem imunitas tubuhnya, tapi kan terganggu. Dan ini setelah aku baca-baca dari Google, mau rokok nikotin atau elektronik, baik perokok pasif maupun aktif, terpapar nikotin amat merugikan bagi sistem kekebalan tubuh. Mengapa? Karena nikotin bisa menimbulkan dan meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres yang mengurangi pembentukan antibodi sel B. Loh, dan sel T. Jadi antibodi antibodi sel B dan T ini itu fungsinya untuk membangun imunitas tubuh, untuk melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh gitu loh. Jadi kalau kalian merokok, ini bisa mengurangi pembentukan antibodi sel B dan sel T. Jadi imunitas tubuh kalian itu berkurang nanti karena merokok. Karena nikotinnya yang masuk itu terlalu banyak. Itu kan udah bisa menyebabkan paru-paru, juga bisa menyebabkan paru-paru, bisa menyebabkan kanker paru-paru, terus bisa mengurangi pembentukan antibodi sel B dan T, sel T lah, berbahaya toh. Jadi buat teman-teman, aku nggak ngelarang sih kalian untuk merokok atau nge-vape, tapi coba intensitasnya dikurangi. Kalau misalnya kalian sehari bisa habis 1 cepet gitu, coba dikurangi lah, paling nggak coba beli yang eceran aja, yang anggap aja harganya 5.000, udah cukup sehari satu aja, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak kalian itu nimbun nikotin dalam tubuh. Kalau kalian nimbun nikotin itu nanti bisa mengurangi ini tadi pembentukan antibodi sel B dan sel T. Nah kan, jadi hindari merokok. Lalu tips yang keberapa ini? Tadi udah tidur yang cukup, lalu makan makanan yang bergizi. Habis itu hindari merokok ketiga. Berarti sekarang tips yang keempat yaitu batasi konsumsi alkohol. Nah, setelah aku baca-baca dari Google, ternyata alkohol memang bisa membunuh virus corona, tetapi pada permukaan benda mati, bukan di dalam tubuh. Dan kadar alkohol yang berlebihan di dalam tubuh bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman, jadi buat kalian yang suka minum anggur, wine, whiskey, Jack Daniels, Red Label, tolong dikurangi. Karena ini kadar alkohol yang terlalu tinggi di dalam tubuh bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh loh. Jadi tolong dikurangi, ya nggak apa-apa minum. Nggak, aku nggak ngelarang, cuma
tak ingetin jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu dampaknya berbahaya. Ya paling nggak kalau minum-minum minuman beralkohol, misalnya kalau nggak bisa berhenti ya coba dikurangi minumnya. Misalnya sehari bisa habis satu botol, coba kalian minum itu cuma satu sloki atau segini doang, dikit aja, jangan berlebihan, dikit aja. Oke, lalu untuk tips selanjutnya yaitu tips yang kelima, kelola stres dengan baik. Siapa sih yang nggak stres kalau misalnya di rumah terus, sedangkan wabah virus ini semakin membludak, semakin banyak, terus banyak yang terkena virusnya sehingga banyak yang positif loh. Bahaya kan? Siapa yang nggak takut? Ya pasti takut lah, terutama aku juga takut sebenarnya, tapi jangan stres. Coba diatur tingkat stresnya. Kalau aku sih biasanya mengatur stresnya dengan cara dengerin lagu-lagu metal, lagu-lagu rock gitu. Kalau udah dengerin gitu biasanya tenang aku. Terus setelah dengerin lagu-lagu gitu, kalau misalnya masih stres, aku kalau lagi cemas mungkin makan biasanya, nyemil. Nah, itu sangat-sangat membantu itu kalau menurut aku. Jadi kalau kalian stres di tengah wabah virus ini, bosan di rumah juga, tolong ya lakukan hal-hal positif kayak dengerin musik kayak, atau ngerjakan tugas dari sekolah, atau mungkin main game, telepon sama temen gitu kan, itu bisa mengatur stres. Jadi mengapa kita harus bisa mengatur stres? Karena kalau kita stres secara berlebihan itu bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Jadi hormon kortisol ini fungsinya untuk mengatur metabolisme tubuh, kayak mengatur tekanan kadar air dan garam, mengatur tinggi rendahnya gula darah, terus mengatur tekanan darah juga loh. Terus kalau kalian stres, terus akhirnya efeknya kalian itu jadi mood swing. Apa itu mood swing? Kalian jadi kayak depresi, cemas, khawatir, gelisah loh. Kalau udah gelisah, khawatir, cemas, ujung-ujungnya nanti pasti nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, nanti kena penyakit lain, penyakit mah misalnya. Loh, udah stres, terus ada wabah virus corona, kalian gelisah, terus kalian nggak mau makan, akhirnya kena penyakit mah. Kalau udah sakit mah, masuk rumah sakit. Loh, apa nggak bertambah beban kalian itu? Udah virus, terus kalian depresi, stres, cemas, terus akhirnya nggak mau makan akhirnya sakit mah. Loh, sakit mah masuk rumah sakit. Nah, ya kalau rumah sakitnya steril, nggak ada yang positif corona lah. Kalau misalnya ada yang positif corona, apa nggak tambah deg-deg kalian loh, tambah stres lagi kan? Nah, itulah. Jadi tubuh ini nggak terus-terusan produksi hormon kortisol gitu loh. Jadi kalian tuh jangan stres, biar hormon kortisolnya itu nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan ya itu tadi efeknya udah cemas, gelisah, moodnya nggak teratur. Kalau mood nggak teratur akhirnya nggak mau makan, sakit mah. Loh, masa rumah sakit, bebannya itu tambah banyak. Jadi stresnya tolong dikurangi ya, jangan terlalu stres, dibuat tenang aja, banyakin doa, ibadah, ibadah sama keluarga di rumah gitu loh, kan positif kan. Doa biar cepat selesai ini, virus-virus ini biar cepat mati gitu loh, biar cepat pergi dari dunia ini, dari bumi ini, biar buminya sehat lagi gitu loh. Jadi jangan stres ya. Jadi kalian bisa mengatur stres kalian itu dengan hal-hal positif ya, main musik atau main game, telepon sama temen, atau ngerjakan tugas-tugas sekolah biar nggak numpuk loh, kan enak toh. Jadi imunitas tubuh kalian itu lancar, dan hormon-hormon yang diproduksi itu nggak cuma kortisol doang, tapi hormon yang lain yang bisa mendukung sistem imunitas tubuh. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu olahraga. Penting ini. Kalau aku olahraganya itu tiap sore. Sore jam, biasanya jam pukul waktu ya, dari biasanya jam
4:30 sampai jam 5 aku olahraganya simpel-simpel aja sih, bisa dilihat di next video nanti. Dan mengapa kita juga perlu olahraga? Nah ini, setelah aku baca-baca dari Google lagi, menurut ahli di National Institute of Health, olahraga bisa merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai penyakit. Jadi, melalui olahraga, sel darah putih bisa bersirkulasi lebih cepat. Loh, bagus kan ya? Manfaat dari olahraga. Jadi, sel darah putih kalian itu bisa bersirkulasi dengan lancar. Bisa disirkulasikan gitu ke seluruh tubuh melalui olahraga. Terus, dengan olahraga, kan tubuh kalian berkeringat akhirnya, mengeluarkan keringat. Lah, bakteri-bakteri yang menempel di kulit-kulit kalian gini, itu nanti bisa dibunuh oleh keringat. Mengapa? Karena pH dari keringat kalian itu biasanya kisaran 3 sampai 5. Lah, dengan pH yang kisaran 3 sampai 5 yang asam ini, itu bisa mencegah kolonisasi bakteri. Jadi bakterinya itu tidak bisa berkembang terus gitu loh, karena terlalu asam medianya. Begitu sih. Jadi sekian tips-tips dari aku, dan jangan lupa minum penunjang juga, penunjang atau suplemen. Kalau aku biasanya minum ini UC 1000. Jadi aku minumnya ini nggak tiap hari sih. Jadi cuma ya kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Mengapa aku minumnya intensitasnya cuma segitu? Karena kan tiap hari aku juga udah makan sayur, terus makan buah, jadi gizinya tercukupi. Jadi ini cuma penunjang saja. Dan ini juga waktunya aku minum sih. Udah 2 bulan nggak minum penunjang atau suplemen kayak gini. Dan rasanya itu kejut. Lebih enak minum alkohol. Jangan. Minum alkoholnya nggak boleh. Kurangi. Jangan minum alkohol. Kalau mau minum ya jangan banyak-banyak, dikit aja. Karena kalau kebanyakan nanti mengganggu imunitas tubuh. Oke, sekian saja video dari aku. Nanti setelah ini kalian bisa lihat bagaimana cara aku olahraga. Mungkin durasinya cuma sebentar aja. Cuma ya, jadi seperti itu latihannya. Kalau aku olahraga, biasanya itu push up, lalu ada plank, dan juga ada tadi squat. Biasanya lebih dari itu, selama durasi 10 menitan lah biasanya setiap kali gerakan. Enggak sih, untuk yang plank cuma 2 menit biasanya. Sekian, pokoknya yang penting olahraga. Karena kalau kalian olahraga, nanti sirkulasi darah itu bisa lancar. Kalau sirkulasi darah lancar, maka peredaran imun tubuh juga akan lebih sehat. Oke? Jadi bagaimana? Udah lihat kan videonya aku olahraga? Jadi kayak gitulah biasanya aku olahraganya. Jadi itulah tips-tips dari aku untuk menjaga imunitas tubuh yang bisa kalian praktekkan di rumah. Dan pesan-pesan untuk kalian, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, tidur yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, jangan stres juga,
Lalu udah gitu aja ya. Stay healthy, tetap di rumah sampai benar-benar aman, dan sampai jumpa di next video. Tetap sehat teman-teman.